Maaf sebelumnya boleh perkenalkan nama Anda? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Milda. Saya dari semester 1, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang peran generasi muda dalam menjaga komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, peran generasi muda terhadap menjaga komitmen kebangsaan ya. Iya. Yang pertama itu dengan meningkatkan rasa toleransi atau menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, agama, dan ras. Yang kedua itu mencintai produk dalam negeri, seperti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, terus mencintai produk-produk seperti batik, wayang dan lainnya. Serta yang ketiga menurut saya itu mencintai bahasa sendiri atau memperkenalkan bahasa kita di kancah internasional. Seperti itu mungkin dari saya, Kak. Oke Kak, terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Baik, permisi Kak, minta waktunya sebentar. Sebelumnya, perkenalkan nama kakaknya siapa? Nama saya Najwa Ramadhani dari Fakultas Syariah Universitas UIN Gus Dur Pekalongan. Baik, ya, ini saya ada sedikit pertanyaan. Menurut kakaknya ini bagaimana sih peran generasi muda dalam menjaga komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya dengan saling memahami dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga harus mendukung produk-produk lokal dengan cara membelinya, terus dengan menggunakan media sosial dengan baik. Oke, boleh minta satu contoh dari bersosial media dengan baik itu gimana itu Kak? Dengan memposting hal-hal yang positif contohnya. Oke, baik, terima kasih waktunya ya Kak. Oke, sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama kakak siapa ya? Nama saya Salazar Ansori dari Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1 di UIN Gus Dur Pekalongan. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya satu pertanyaan aja. Menurut pendapat kakak, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga komitmen keutuhan negara Republik Indonesia? Oke, mungkin banyak sekali peran, cuman saya akan menyebutkan beberapa saja ya. Contohnya seperti kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, toleransi, seperti itu. Lalu ada juga karena sekarang tuh ini ya Kak, zaman digital, banyak kayak kita tuh kebanyakan remaja itu kita explore di sosial media. Nah, dengan cara itu tuh kita gini bisa membuat konten-konten yang isinya itu tuh bagaimana kita mengajak remaja agar lebih mencintai negara kita, bangsa kita seperti itu. Lalu misalkan ada kegiatan sosial, kita ikut juga dalam gotong royong, lalu ikut dalam organisasi kepemudaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu ada pula seperti kita mempromosikan budaya kita seperti tarian ataupun budaya, bahasa, dan makanan-makanan khas daerah kita. Jadi dengan hal seperti itu, yang tadinya remaja tidak tahu, oh ternyata dalam negara kita itu banyak loh hal-hal yang harus kita budayakan dan lestarikan. Nah, karena mereka melihat apa yang kita bagikan, nah mereka tuh menjadi semangat, oh aku harus bisa menjaga budaya ini dan dilestarikan seperti itu. Oke, cukup. Cukup. Ya, terima kasih atas waktunya ya, Kak ya. Mas, maaf boleh perkenalan dulu? Sebelumnya perkenalkan nama saya Yasir dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Semester 5 ya. Di sini saya akan memberi pertanyaan mengenai komitmen kebangsaan. Bagaimana peran Anda jika peran generasi muda dalam menjaga komitmen terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk menjaga keutuhannya, itu khususnya kan kalau dari generasi muda berarti masuknya ke milenial sama Gen Z ya. Yang pertama jelas sebagai Gen Z atau milenial itu harus cinta dulu sama Indonesia. Kalau kita menjadi peran untuk menjaga komitmen gitu kan, itu yang pertama harus cinta dulu sama negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama cinta tanah air. Apa sih cinta tanah air itu? Eh, kita menjaga atau melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Soalnya kan
lambat laun gitu generasi milenial, generasi muda itu semakin berkurang minat pada untuk melestarikan kebudayaan gitu. Terus yang kedua itu bisa juga untuk cinta tanah air itu bisa mencintai produk lokal gitu kan. Kan zaman sekarang di generasi Gen Z milenial itu kan suka yang check out check out gitu kan. Itu biasanya kan produk-produk luar negeri. Nah, kita itu bisa apa ya mengembangkan atau membeli produk-produk yang berada di Indonesia untuk apa? Untuk apa namanya ya? Membantu UMKM yang berada di Indonesia seperti itu. Terus yang kedua itu kalau peran ya berarti kita itu bijak dalam menggunakan media sosial gitu kan. Yang sekarang terjadi itu generasi Gen Z atau milenial itu bisa dikatakan itu minus dalam beradab di media sosial gitu kan. Nggak hanya di dunia nyata gitu, di dunia media itu juga kita harus bijak dalam menggunakannya gitu. Apalagi sekarang yang kayak di TikTok, di IG gitu, itu kan udah masuk dalam apa namanya ya, bahkan radikalisme aja itu bisa masuk gitu kan. Nah di komen-komen itu biasanya kan sering sering lihat pasti kayak ada Jawa sama dengan hamba gitu. Nah itu termasuk dalam penghinaan gitu, ras, suku, agama itu kita harus menjaga gitu, menjaga adab dalam di dunia maya gitu kan. Dan juga kita bisa eh, apa namanya ya mencegah atau kita memberantas radikalisme yang berada di media sosial gitu, karena sekarang itu sistemnya itu kita berperang sama dunia sama negara lain itu bukan perang nyata tapi perang di media sosial seperti itu. Mungkin mungkin seperti itu sih. Terima kasih Mas untuk tanggapannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya Mas, namanya siapa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Ridwan Fauzi. Saya kuliah di sini di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya di sini mengambil Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Terlebih lagi di program studi ilmu hadis seperti itu. Ya. Saya mau tanya soalnya bagaimana peran generasi muda dalam menjaga komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Menurut opini saya terkait peran kita untuk ikut serta berkomitmen dalam menjaga NKRI, yaitu yang pertama dengan mempelajari sejarah kita akan mengetahui bagaimana proses perjuangan para pendahulu agar dapat mencapai kemerdekaan. Dengan belajar sejarah kita jadi tahu kita sebagai generasi penerus bangsa kita harus menjaga keutuhan NKRI. Kemudian yang kedua yaitu menyebarkan hal-hal positif. Dalam menyebarkan hal positif kita dapat memberikan memanfaatkan untuk orang lain dan sekaligus mencegah menyebarnya hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mencintai negara kita dengan menjalankan norma-norma yang ada. Kemudian Ya, terima kasih ya Mas yang mana bagi pendapat pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak.